Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dr. Baban Subandi sebagai Widya Iswara dalam materi tentang kepemimpinan transformasional. Izinkan saya, Alma Wiranta, untuk menyampaikan listener terkait dengan beberapa jurnal kegiatan kami ketika membaca secara mandiri apa yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional dikaitkan dengan kegiatan yang sebenarnya kami lakukan di dalam penugasan. Baik, Pak WI yang saya hormati, setelah kita membandingkan apa yang menjadi pengetahuan di dalam materi atau modul kepemimpinan transformasional ini ternyata dikaitkan dengan dunia nyata yang kami lakukan itu banyak sekali perbedaan-perbedaan. Karena memang di dalam lingkungan kerja ini masih banyak hal-hal yang belum bisa dilaksanakan jika dianalisis dari kepemimpinan transformasional itu, termasuk saya juga sebagai kepala bagian hukum yang harus banyak belajar menimba pengalaman dari hal-hal yang selama ini sudah dikerjakan dan dibandingkan dengan apa yang menjadi harapan daripada kegiatan perubahan untuk kepemimpinan ini. Saya melihat memang belum banyak yang terorganisir dari tempat saya bekerja, terutama bekerja secara tim, kemudian adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh semua staf, eh, padahal pembagian tugas sudah dibagi rata semuanya, dan tidak ada saya lihat gagasan-gagasan yang memang selama ini sebagai bagian inovasi. Ini yang cukup memprihatinkan bagi kami di dalam proses eh, menjalankan kinerja bersama di bagian hukum dan HAM. Tujuan yang kami lakukan itu semata-mata hanya menjalankan rutinitas seperti biasa. Ini yang saya lihat membutuhkan komunikasi yang kuat, membutuhkan pemahaman kepada diri sendiri terutama dan juga kepada rekan-rekan bahwa untuk bekerja juga memerlukan pemahaman, stimulan, kemudian adanya idealisme untuk bekerja bersama-sama, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Kemudian untuk mengasah terus kemampuan menyelesaikan segala persoalan. Jadi solusi-solusi itu dirangsang supaya bisa cepat mengambil keputusan sesuai dengan level. Kemudian untuk menciptakan juga budaya kerja yang disiplin, proporsional, jujur, berintegritas, akuntabel ya, dan transparan. Ini juga untuk mewujudkan visi dari organisasi yang selama ini saya lihat belum bisa dilaksanakan secara simultan. Jadi bekerjanya hanya parsial, bekerjanya hanya ketika ada ada tekanan gitu kan, tidak bekerja dengan sistem bahwa bekerja yang nyaman itu adalah bekerja bersama-sama, bekerja untuk mencari solusi dan mendapatkan kemanfaatan bersama. Ini yang memang di lingkungan kerja sebagai bentuk untuk membangun pemikiran yang positif ini membutuhkan juga tim yang solid. Nah, saya melihat dari beberapa hal di dalam literatur, di dalam beberapa referensi untuk kepemimpinan transformasional ini, artinya bagaimana ada ide-ide atau gagasan yang unggul yang bisa menjadi cara baru, cara bekerja yang efektif,
cara bekerja yang lebih efisien, dan yang ke depannya juga adanya rasa tanggung jawab yang sama di dalam membangun kepercayaan. Ini mungkin yang saya lihat ini masih cukup dangkal, tidak menyentuh sampai dengan aspek yang sebenarnya, karena banyak juga persoalan-persoalan pribadi, keterbatasan kapasitas yang juga bukan hanya dari persoalan fisik ya, tapi juga dari sisi mental juga yang memang membutuhkan cara-cara yang lebih khusus. Nah, karena saya melihat cukup kompleks, seperti banyaknya juga permasalahan staf yang cukup lama bertugas juga membutuhkan pencerahan, kemudian ada juga yang sebenarnya dari sisi profesional cukup baik, tapi karena sudah hilang semangat sehingga standar-standar dalam pelayanan publik itu dilupakan atau ya disepelekan. Ini yang saya lihat sebagai bentuk juga kecerdasan emosional itu yang harus terus dibina di dalam pelayanan, yang kita harus lebih santun, berempati terhadap pekerjaan siapapun yang kita layani harus dengan baik. Mungkin itu eh, melihat dari perubahan aturan yang cukup cepat, kemudian keterbatasan sumber daya manusia yang ada, kemudian adanya penugasan-penugasan yang kadang di luar daripada jam kerja juga, yang akhirnya itu membebani kita menjadi seorang ASN. Dan Bapak Widya Iswara tentunya, karena banyak hal-hal yang sudah tidak efektif lagi di dalam cara-cara lama bekerja, kami juga membutuhkan cara-cara baru, trik, taktik, atau strategi bagaimana dalam menjalankan tugas dan fungsi bisa nyaman bekerja, dapat menghasilkan yang lebih daripada yang menjadi standar, tapi kita bisa memberikan kinerja yang lebih baik kepada masyarakat, kepada pemerintah, dan kepada negara. Mungkin itu yang sebagai bagian dari curhat ya Pak Widya Iswara kami sampaikan. Terima kasih atas kurangnya penyampaian ini, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi